Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Terima kasih pemirsa, tetap setia menyaksikan program ini baik melalui layar Nusantara TV ataupun melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Sekali lagi terima kasih, banyak sekali yang sudah like, share dan juga subscribe. Dan juga kritik. Kritik, ya kita terima kritik. Ya, termasuk Pak Menteri kita ini banyak dikritik. Tapi apa sih rahasianya Pak Menteri menghadapi kritik apalagi dari orang-orang di bidang kedokteran dan kesehatan? Rahasianya apa? Ya, Kan dia mengeritikkan orang kesehatan. Dokter. Menterinya bukan dokter. Terus rahasianya apa menjawab kritik-kritik kajian ini? Ya, selama kita berbuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, ya nggak apa-apa juga ada kritik. Nomor 2, Pak Jokowi pernah bilang, kalau mau jadi pejabat publik yang mau melakukan perubahan yang bermanfaat buat masyarakat, mesti punya satu ilmu, apa itu? sabarnya mesti ekstrim. sabar tak berbatas ya. Banyak yang tidak punya. Sabarnya mesti ekstrim. Sekolahnya seumur hidup itu. Sabarnya mesti Tapi kalau ekstrim. bukan cuma seumur hidup, kalau 2 kali masuk Kobunit itu belajarnya udah oke lah. Bukan. Banyak kritik. Tapi kan angka bicara. Track record bicara. Statistik bicara. Nggak bohong itu. Jadi menteri lagi. Iya. Anda sangat percaya Pak Menteri sama data statistik. Semua based on data gitu ya. Tapi kan di luar sana tidak banyak yang melihat itu. Ada sepupunya ngomong ke saya. Hah? Apa ini? Tonnya negatif apa positif? Bukan. Dia bilang memang Mas BGS itu Dari kemampuan itu adalah kemampuan numeriknya itu di atas rata-rata. Kania namanya. Kan ya. Nah, kalau kita bicara statistik, ada juga yang mengkritisi soal mahalnya obat sama mafia obat. Nah, bagaimana menjawab itu Pak Menteri? Ini kan tugas yang diberikan Pak Presiden Jokowi. Ini mahal obat sama alkes. Jadi saya sempat tanya kan ke para pemain, kenapa mahal? Pajak jawabnya kan, pajak. Ya saya dengerin dulu kan. Sempat ngomong sama kakak kan, mbak cemberut lah coba kita, mbak cemberut dan lagi sensitif sekarang. Tapi kan saya kan ngomongnya pakai data. Jadi saya suruh kirim tuh ke, karena Malaysia selalu bandinginnya Malaysia kan, itu benar saya banyak temen ya. Namanya misalnya saya sebut aja Edwin Gerungan, teman lama kan. Iya dia udah orang hidupnya cukup, udah kemana-mana. Ngomel terus gue ya, obat mahal saya aja beli. Ini Malaysia jauh lebih murah gini. Aku suruh orang ke Malaysia. Emang bedanya jauh. Bedanya itu bisa sampai 300% sampai 500% kali itu kan. Kalau kita ngomong itu return di perbankan itu yield itu berapa 30%, 40%. Kalau startup itu multiple 3 kali, 5 kali, kan? Ini kan 300%, 500%. Terus kita kan sebagai anak ITB ngerti angka. Gimana pajak itu 11%, 12% beda bisa jadi 300? Gimana caranya gitu? Apa pajaknya dikaliin 10 kali kena pajak? Wah, kita pajak 11%. 10 kali gitu kena pajak kan, atau 20 kali kena pajak baru bisa segitu kan. Jadi kayaknya salah nih, nggak mungkin dong pajak yang bisa 20 kali gitu kan. Apa transaksi yang kena pajaknya sampai 20 kali sehingga bisa menjustify beda pajaknya, beda selisih harga 300-500. Pasti bukan pajak dong. Nggak mungkin kan, kalau nggak pajak kan paling bedanya cuma 220% atau 30%, ini 300-500%. Jadi kita mulai teliti nih. Apa sih penyebabnya? Panggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini. Akhirnya kebetulan itu kan semua perusahaan farmasi kan nasabah mandiri. Kita tanya owner, tanya owner nggak dijawab, tanya dirut nggak dijawab, kita tanya suppliernya, tanya buyernya, tanya direktur keuangan, tanya ini akhirnya ya kira-kira tahu lah, tanya sana, tanya sini, situ, sono, jadi ya Ternyata marketing and education expense.
Apa maksudnya marketing and education expenditure? Marketing and education expenses. Ketiga promotion. Ya udah kita cek ke rumah sakit vertikal. Kita cek ke rumah sakit vertikal kita. Jadi contohnya nih ya, obat itu ada 3 jenis. Ada obat yang namanya obat generik. Jadi aku nggak ingat nama-namanya. Misalnya obat paracetamol. Obat kalau kita pusing-pusing itu ada obat generiknya. Kemudian ada obat branded generik. Branded Obat generik tapi di brandedin. Paracetamol juga sih isinya. Ada obat yang inovator. Obat yang paracetamol tapi import. Jadi jenis obat itu ada 3. Generik, branded generik, sama inovator. Ya. Untuk obat yang generik yang dipakai BPJS, harga kita di Asia rendah. Aku masih akui. Obat yang branded generik, harga kita ngawur. Ngawur harganya. Karena sudah branded. Ya. Yang inovator, harga kita tinggi gitu. Yang inovator ini import. Branded generic produksi dalam negeri, generic produksi dalam negeri. Jadi mesti tahu nih. Iya. Yang generic itu harga kita bagus. Ini yang beli BPJS. Branded generic yang ngawur. Yang ini yang import tinggi. Jadi ada bagusnya kalau yang generik. Ya, itu harus tahu tuh. Jadi yang ngawur yang brand generik. Ada kita yang benernya. Nah, yang menarik lagi, aku juga belajar dari orang Depok. Kalau kita produksi obat, tuh, produksi obat paracetamol misalnya. Setiap kali kita produksi obat, itu butuh approval BPOM. Jadi dia bikin line satu line. Pasti line-nya sama. Karena kalau dia bikin line baru antara generik dan branded generik, untuk approval-nya 2 dan mahal. Jadi pasti sama. Paling di ujung yang dibedain. Jadi packaging-nya. Jadi pasti sama itu barangnya tuh generik sama branded generik. Jadi dibedain di ujung. Packaging-nya, HP-nya, begitu tuh. Aku tanya orang Bukan kebohongan kan? Ya, bukan kebohongan. Dagang. Kemasan beda harga berapa? Cuma satu bisa 1.000, satu bisa 10.000. Bisa 10 kali lipat. Itu kan di warung sama beda tuh. Katanya. Tapi jangan bilangnya sama, justru 20.000. Nah itu dijualnya ini branded, satu nggak branded. Ini satu bisa ada komisinya, ini nggak ada komisinya. Nah hasil sama. Kejadian itu di situ. Ini marketingnya khusus, ini biaya marketingnya nggak khusus. Nah itu yang menyebabkan harganya mahal. Itu juga harga mahal. Nah kalau saya lihat di rumah sakit vertikal rumah sakit saya, yang lucu, yang lucu. Kalau saya lihat harga beli misalnya di rumah sakit Cipto, rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit Sarjito, bisa nggak sama. Lucu kan? Yang sama. Ya, baru tadi kita review kan gara-gara bisa nggak sama harga obatnya untuk substance yang sama, bisa nggak sama. Kenapa? Ah ini kan lucu. Kalau itu aja nggak sama, apalagi yang kejadian di rumah sakit umum daerah. Nah sekarang saya mau samain. Nah saya lihat kan pasien saya BPJS. BPJS harusnya beli yang generik. Kenapa mesti beli branded generik yang harganya 10 kali lipat lebih mahal dari yang dan yang branded generik bisa beda-beda tuh. Yang paling mahal pasti RCM. Iya. Kenapa misalnya dokter di RCM ngeresepinnya mesti yang paling mahal? Kalau bisa bilang, oh karena kita maunya lebih ampuh atau nggak ampuh, loh iya sama bapak lain jadi ujung lain, kelasnya sama gitu. Kan selama ini kan selalu ada debat bagaimana dokter harus meresepkan obat tertentu. Nah ini kan pasien BPJS. Nah, maksud saya tentang mahalnya harga itu kadang-kadang kan ada isu. Kalau itu kesimpulannya Bang Do. Kalau kesimpulan saya adalah di mata saya, kalau pasien BPJS itu kan harusnya standar karena ada inasibijisnya. Jadi harusnya standar juga dari sisi tata laksananya. Kenapa saya ada standar dari sisi clinical pathway-nya.
Jadi clinical pathway itu kan bikin standar. Pak Menkes, kenapa saya punya kesimpulan seperti itu tadi? Karena ada cerita bagaimana dokter meresepkan obat tertentu, lalu kemudian mereka ini dapat semacam fasilitasi. Apakah Dari produsen obat. apa saja, pendidikan atau apapun. Itu saya Karena dianggap achieve ya. achieve menjual obat. Ya itu nanti babak berikutnya. Tapi sebentar Pak Menteri, pasien itu boleh dong memilih obat kalau dia tahu ini generik sama branded generik sama inovator. Ya, yang sebenarnya saya ingin lakukan, adalah bahwa saya sampaikan ke BPJS dan saya ingin juga sampaikan ke masyarakat. Industri kesehatan adalah industri yang informasinya itu asimetris. Saya kasih contoh misalnya di keuangan. Bapak mau tukar rupiah USD. Bapak tukar di money changer A, money changer B, ya 15.500. 15.600, oke masih beli. 17.000 udah nggak beli. Iya. Betul. Bapak pergi ke Singapura, dekat-dekat. Pergi ke Amerika, dekat-dekat. Iya. Kenapa? Karena informasinya simetris. Iya. Iya. Nah, kalau di kesehatan, Bapak misalnya sunat di puskesmas, 500.000. Ke RSUD udah bisa 1 juta. Iya. 100% different. Ke RSUP bisa 2 juta. Oh, bisa 400% different. Ke swasta, oh bisa 1000% different. Untuk prosedur yang sama. Kenapa itu bisa terjadi layanan kesehatan? Sangat asymmetrical information. Itu menyebabkan harga di kesehatan itu bisa beda jauh untuk outcome yang sama. Nah, itu yang harus diperbaiki di sektor kesehatan. Kalau enggak nanti perbedaannya jauh sekali. Dan tidak baik bagi masyarakat untuk outcome dan quality yang kira-kira sama. Jadi value based medicine itu jadi isu di dunia kesehatan. Itu sengaja kondisinya begitu. Itu jadi isu di value based healthcare, itu jadi isu di seluruh dunia. Ya, kadang-kadang publik value based merasa bahwa yang brand lebih bagus daripada yang bukan. Nggak ada selalu juga. begitu. Ya itu yang saya sampaikan, ternyata Dirjen Farmakos bilang dari satu proses produksi terbukti satu, nanti di ujung dipecah 2 antara generik dengan branded generik. Nggak mungkin dia bikin 2 karena terlalu mahal prosesnya. Kan hanya soal kemasan saja. Jadi ingredient apa masih sama, nggak mungkin dia bikin 2, will be very expensive. Tapi kadang kita gitu ya Bang, pasien ya, kalau lihat ini lebih masalah lebih yakin branded gitu kan. Karena mindset kita ketika mendengar saya sembuh bener. Karena pikiran kita gitu kan. Nah, oke, sambil kita mikir transparansi, pendidikan, customer edukasi, itu adalah tugas pemerintah untuk memastikan agar cost ini harus ditekan. Memang cost ini harus ditekan. Kalau nggak terlalu mahal nanti kasihan juga masyarakat. Oke. Tanpa mengganggu profitability dari ekosistem produksi. Produsen harus untung. Saya bangkit. Saya pengen untung. Tapi ya untungnya ya wajar. Masuk akal. Oke. Kita rehat lagi. Saya lihat kopinya, tehnya sudah mulai habis ini. Ada pesanan khusus nggak Pak Menteri yang paling disukai minuman? Americano. Kayaknya sih kamu nggak ada. Siapkan kopi Anda, Donkes segera kembali sesaat lagi.